Aku akan menceritakan sebuah kisah nyata yang dialami teman sepupuku sewaktu kuliah. Sebut saja Ridwan. Aku di sini akan menjadi Ridwan. Ridwan diterima di suatu universitas negeri di Yogyakarta dan mengharuskan ia tinggal di rumah neneknya yang sudah lama meninggal. Rumah neneknya tak jauh dari Gunung Kidul. Cerahnya hari menyemangatiku untuk mempersiapkan keberangkatanku menuju Yogyakarta. Segala hal sudah kusiapkan. Setelah siap, aku pun pamit pada ayah dan ibuku. Bekasi, Yogyakarta. Sampailah di depan rumah tua yang usang tak terawat, karena memang nenekku sudah lama meninggal. Barang-barangnya pun masih tertinggal di dalam. Nenekku adalah seorang yang memiliki ilmu kejawen yang kental. Jadi tak jarang di rumahnya masih banyak benda pusaka yang terpampang di dinding, seperti keris, semar mesem, pring peduk, dan lain-lain. Aku pun berniat membersihkan rumah itu sebelum menempatinya. Tiba-tiba pandanganku tertuju pada gamelan yang digantung. Ya, dulu nenekku sering memainkan gamelan saat aku sering berkunjung di setiap pergantian tahun. Tiba-tiba ketukan pintu rumah membuyarkan lamunanku, yang ternyata teman kecilku sewaktu di Bekasi, sebut saja Adam. Adam ini sudah lama tinggal di Jogja, karena dia juga seorang mahasiswa di universitas ternama di Jogja. Dialah yang akan menemaniku mendiami rumah nenekku ini. Tok tok tok. Aku pun bergegas menuju pintu. Kulihat Adam sedang menenteng kopor miliknya. Aku, Adam, sudah datang. Ayo masuk. Sorry nih, masih kotor rumahnya, belum gue bersihin. Adam, santai aja kali Wan, ayo gue bantu bersihin. Setelah semua sudah beres, aku pun duduk di ayunan di belakang rumah dan berbincang hangat dengan Adam. Tiba-tiba Adam bangkit dari duduknya dan beralasan mau cari makan. Akhirnya aku pun sendirian di ayunan, hanya ada suara besi bergesekan. Tiba-tiba pandanganku tertuju pada sumur yang tertutup besi seng. Kulangkahkan kakiku menuju sumur tersebut. Sumur ini memang sudah lama tak terpakai, bahkan saat nenekku masih hidup. Aku tahu alasannya kenapa. Akhirnya ku geser besi seng yang menutupi sumur tersebut. Aku pun melongo untuk melihat sumur itu kosong dan gelap. Akhirnya ku ambil batu untuk memastikan masih ada air di dalam atau tidak. Setelah ku lempar batu itu, pluk, ternyata masih ada airnya. Akhirnya ku bukalah sumur itu. Tak lama Adam kembali, membawa sejumlah makanan, rokok, dan kopi. Adam, Wan, makan dulu yuk. Aku, ayo, gua udah lapar banget dari tadi. Kami pun menuju ruang makan. Saat sedang asik makan, tiba-tiba tercium aroma bunga kandil yang menusuk hidung. Lantas aku langsung menanyakan hal ini pada Adam yang sedang menikmati makanannya. Aku, Adam, lu nyium bau bunga kandil enggak? Adam, enggak. Emang kenapa? Aku pikir hanya halusinasiku saja. Aku, enggak apa-apa. Aku pun melanjutkan makananku. Setelah selesai makan, aku dan Adam masuk ke kamar masing-masing karena lelah habis membersihkan rumah ini. Jam 23.30 malam. Tiba-tiba gigitan nyamuk membuatku harus membuka mata. Dan betapa terkejutnya aku karena sedang berada di depan sumur itu. Loh, kok gua di sini? Batinku. Aku yang bingung dan tak mengerti, hanya berpikir ini ulahnya si Adam. Karena memang Adam ini sosok yang sangat jahil. Aku paham sekali sifatnya. Jadi kuputuskan untuk kembali ke kamar dan melanjutkan tidurku. Keesokan harinya, kulihat Adam sedang bersiap-siap untuk berangkat kuliah, dan aku berkata, aku, dari dulu gak pernah berubah lo ya, masih aja jahil. Adam pun seperti tak mengerti maksud ucapanku. Adam, maksudnya apa Wan? Aku, gak usah pura-pura gak tahu deh. Adam semakin tak mengerti maksudku. Adam, apaan sih Wan? Gua gak ngerti maksud lo, sumpah. Aku pun menjelaskan kejadian semalam.
Aku, lo kan yang mindahin gue semalam ke dekat sumur? Adam menggaruk-garuk kepala, seperti ia benar-benar tak mengerti maksudku. Adam, gue aja sama lo, duluan gue tidurnya. Aku, loh, terus yang mindahin gue dari kamar siapa? Adam menaikkan bau, seolah ia benar-benar tak tahu. Aku pun mengira aku sedang mengigau semalam, sehingga berjalan ke dekat sumur. Aku, ya udahlah, gua mau mandi aja. Adam, gue juga mau berangkat dulu. Gue duluan, Wan. Aku, oke. Aku pun mandi dan bersiap berangkat kuliah. Jam 18.30 malam. Aku pun segera menuju rumah karena takut kemalaman, pikirku. Jam segini sudah sepi, karena warga biasa beristirahat di rumah atau mengaji di masjid. Setelah sampai depan rumah, ku buka pintu dan ku kunci pintu. Ternyata Adam sudah pulang duluan. Dia sedang makan di ruang makan dengan tubuh membelakangiku. Aku langsung berkata, "Wis, makan apa tuh?" Ia pun hanya diam. Aku pun melangkah mendekatinya. Tiba-tiba ketukan pintu harus menghentikan langkahku dan berbalik menuju pintu. Tok tok tok. Segera ku buka pintu dan aku kaget bukan main, karena Adam baru saja pulang. Aku segera menengok ke ruang makan tersebut. Boom, sosok yang kukira Adam hilang. Loh, berarti itu siapa? Batinku. Adam yang melihat gelagat anehku langsung berkata, "Adam, lu kenapa sih kayak orang bingung gitu?" Aku pun langsung menanyakan, "Lu baru pulang?" Adam, "Lah iya, ini gue baru aja pulang." Aku pun bercerita kepada Adam tentang kejadian yang baru saja menimpaku. Namun Adam ini seseorang yang paling tak percaya dengan hal yang tak kasat mata. Adam, "Alah, masih aja percaya sama gituan." Aku, "Bukannya percaya, tapi emang gua lihat pakai mata kepala gua sendiri." Adam, "Udah, gua mau mandi. Nih makanan buat makan malam." Adam memberikan kantong plastik berisi makanan padaku dan melangkahkan kaki menuju kamar mandi. Aku yang percaya bahwa ada yang tak beres dengan rumah ini masih duduk terbenung di ruang makan. Setelah Adam selesai mandi, aku pun hendak mandi. Saat selesai mandi, aku pun menuju ruang makan untuk makan malam. Setelah itu, seperti biasa, kami berdua berbincang hangat. Jam 21 malam, kantuk menyerang membuat kami memutuskan untuk tidur karena lelah seharian beraktivitas. Kami berdua menuju kamar masing-masing. Aku pun yang sedang pulas tertidur harus terbangun karena suara langkah kaki di lantai 2. Kupikir itu Adam. Aku pun kembali menutup mata. Namun saat hendak menutup mata, suara langkah kaki itu semakin keras dan seperti seorang berlari. "Ngapain sih Adam? Udah malam masih aja berisik," batinku. Aku pun berniat menegur Adam yang sedang di atas itu. Saat ku buka pintu kamarku, tiba-tiba suara langkah itu berhenti. Aku pun merasa aku harus mengecek keadaan di lantai 2. Kulangkahkan perlahan kakiku menuju tangga yang terbuat dari kayu itu. Sebelum sampai di atas, hawa dingin menusuk tulangku. Perasaanku mulai tak enak. Brak, suara pintu kamarku tertutup tiba-tiba. Aku yang semakin takut dan bingung, segera berlari menuju kamar Adam. Tok tok tok. Aku, Dam. Adam yang segera mendengarku langsung segera membukakan pintu. "Adam, apaan sih Wan? Udah malam juga." Aku, "Ada yang gak beres Dam sama rumah ini." Adam yang masih mengantuk dan tidak mau membahas hal ini hanya berkata, "Adam, ya udah, lo tidur di sini aja malam ini." Adam kembali menuju tempat tidurnya dan kembali memejamkan mata. Sementara aku yang masih tak mengerti dengan kejadian ini hanya termenung. Gua salah apa sih sampai diganggu begini? Batinku. Aku pun terpaksa harus tidur di kamar Adam karena takut diganggu lagi. Keesokan harinya,
Aku pun yang baru turun tangga sudah melihat si Adam sedang bersiap-siap. Aku yang kali ini percaya bahwa rumah ini memang tak beres dan berkata pada Adam, Dam, gua ngerasa aneh deh sama rumah ini. Adam, aneh kenapa? Ya gue ngerasa diganggu makhluk halus. Adam pun menatapku dengan mimik wajah yang serius. Adam, kalau emang ada yang aneh dengan rumah ini, kenapa lu doang yang diganggu? Dek. Pernyataan Adam berhasil membuatku berpikir keras. Iya Adam, lu benar juga. Kenapa cuma gue ya yang diganggu? Adam, lu terlalu percaya sama gituan Wan. Jadi lu gampang banget diganggu. Udah gua telat ngampus nih. Duluan ya. Adam pun pergi menuju kampusnya. Sementara aku yang masih bingung kenapa hanya aku yang diganggu, hanya diam termenung di tangga. Bodoh amat lah, batinku. Aku pun langsung menuju kamar mandi. Aku berhenti sejenak karena ingat sesuatu. Ya, aku ingat sumur itu yang lupa aku tutup kembali saat pertama kali datang ke rumah ini. Aku langsung menuju ke sumur tua itu dan diam tepat di depannya. Ini mungkin penyebab masalahku, batinku. Aku pun segera menutup sumur itu kembali. Nah, kalau gua tutup nih sumur, pasti gue gak akan diganggu lagi, yakinku. Aku pun segera mandi dan berangkat kuliah. Setelah selesai kuliah, aku pulang dengan bangga karena aku merasa tidak akan diganggu lagi. Jam 18.30 malam. Aku sudah berada di depan pintu rumah. Ku buka pintu yang tak terkunci itu karena yakin Adam sudah pulang duluan. Dam, panggilanku tak disauti Adam. Mungkin dia sudah tidur, batinku. Aku pun segera menuju kamar mandi, dan saat hendak mandi, muncul suara langkah kaki yang begitu berat. Aku memberhentikan langkahku untuk memastikan bahwa itu langkahku. Namun langkah itu malah semakin dekat, hingga kuarahkan pandanganku ke belakang. Kosong, tidak ada siapa-siapa, batinku. Aku pun memutarkan kembali pandanganku ke depan. Boom, sosok wanita dengan wajah penuh dengan tusukan, hidungnya yang terbelah, matanya yang dialiri dengan darah-darah, dan senyumnya yang lebar dihiasi tawanya yang khas, berhasil membuatku berteriak sekeras mungkin. Hingga membuatku pingsan seketika saat itu. Adam yang baru pulang melihatku tergeletak di kamar mandi langsung membangunkanku. Adam, Wan. Aku yang mendengar suara Adam itu langsung bangun setengah sadar. Adam pun segera membantuku menuju kamarku. Adam, lo kenapa Wan? Gue lihat kuntilanak Dam. Adam pun harus percaya kali ini padaku setelah melihat kondisiku. Adam, yaudah, lu sekarang tidurnya sama gue aja Wan, sampai ini semua selesai. Kapan ini semua selesai? Adam menaikkan daun seolah tak tahu. Adam, udah, lu istirahat aja dulu, besok aja kita bahas. Kami pun berdua tidur. Jam 1.30 malam. Brak. Suara barang jatuh dari gudang dan ruang makan membuatku harus bangun dari tidur pulasku. Sontak, aku harus membangunkan Adam yang tengah tertidur pulas. Dam, bangun Dam. Adam seperti tak menghiraukanku. Ia malah melanjutkan tidurnya yang pulas. Sepertinya aku harus mengecek sendiri keadaan di luar itu, batinku. Aku pun beranjak dari tempat tidurku menuju ruang tamu terlebih dahulu. Suara pintu berkecit membuat suasana semakin mencekam. Ruang makan lama-lama terlihat dari pintu kamarku dan membuatku bingung sekaligus takut karena benda-benda pusaka milik nenekku berjatuhan. Meja makan terbalik seperti ada seseorang yang tengah marah. Siapa yang berani berbuat seperti ini? Pikirku. Tiba-tiba suara tawa menghiasi sepinya malam itu. Suara tawa yang muncul dari baliknya tembok teras belakang rumah
membuatku semakin dihantam oleh rasa penasaran. Bodohnya aku malah menuju suara tawa tersebut. Perlahan kulangkahkan kakiku menuju suara tawa tersebut. Semakin dekat dengan suara itu, semakin menjauh aku dari kamarku. Aku sudah berada tepat di teras belakang, gelap dan kosong. Itulah yang pertama kali kulihat. Karena penerangan pun hanya lilin yang tertempel di dinding teras belakang. Kuambil lilin tersebut sebagai peneranganku menjelajah teras belakang. Suara tawa itu hilang, berganti dengan suara seperti orang merintih kesakitan. Rasa penasaran membuatku semakin menggila dengan suara tersebut. Suara tersebut seperti berasal dari sumur itu. Aku pun mendekati sumur tersebut dengan langkah yang teramat berat. Aku semakin dekat dengan sumur itu. Saat sudah berada di depan, kuarahkan cahaya lilin pada sumur itu. Tiba-tiba suara tersebut hilang. Aku pun yang semakin ngeri dengan keadaan ini, berusaha kembali menuju kamar. Tapi saat kulangkahkan kakiku menuju kamarku, seperti ada yang menahan kakiku. Sontak kuarahkan cahaya lilin pada kakiku. Betapa terkejutnya, sosok wanita itu kembali menyeringai kepadaku, sambil menahan kakiku yang hendak pergi dari sumur tersebut. Saat itu badanku bergemetar hebat. Aku hampir pingsan lagi. Namun kulawan dengan suara teriakan yang membuat Adam menuju teras belakang. "Dam, tolong!" teriakku sekeras mungkin. Adam yang mendengar teriakanku segera menuju teras. "Adam, ada apa, Wan?" Aku. "Kuntilanak, Dam." Adam. "Gimana?" Aku. "Nih, di kaki gua." Aku pun menyoroti kembali kakiku dengan cahaya lilin yang kupegang. Tiba-tiba sosok itu hilang. "Adam, mana? Gak ada, Wan." "Ah, lu ganggu gua tidur aja, Wan." Aku. "Tadi ada, dia di kaki gua, Dam. Sumpah gak bohong gua." Adam. "Ya udah lawan, ayo tidur lagi." Aku dan Adam pun pergi meninggalkan sumur tersebut. Namun saat hendak masuk kamar, Adam berhenti dan berbalik mengamati ruang makan dan berkata, "Adam, loh kok ini barang-barang milik nenek lo berjatuhan, Wan?" Aku. "Nggak tahu, Dam, pas gue keluar kamar udah berantakan gini." Adam sepertinya sedang tidak mau membahas hal ini sekarang. Adam. "Ya udah lawan, besok aja kita beresin." Aku pun mengangguk. Saat kita kembali memejamkan mata kembali, tok tok tok, suara ketukan pintu berhasil membuat kita bingung. Dan kali ini Adam pun ikut merasakannya. Kami berdua pun saling tatap. Adam, "Siapa itu, Wan?" Aku. "Sudah gua bilang, ada yang gak beres sama rumah ini." Adam pun kali ini benar-benar percaya padaku. Adam, "Terus gimana, Wan?" Aku. "Gak tahulah, Adam, gua pusing sama rumah ini." Tiba-tiba ketukan pintu semakin keras, membuat kami berdua penasaran siapa yang dibalik pintu tersebut. Adam, "Buka pintunya, Kiwan." Aku. "Ah, gila, masa gua yang buka, Dam?" Adam. "Ya udah, gua yang buka, tapi lu yang lihat gimana?" Aku. "Ya udahlah, Dam, daripada gua yang lihat, mending gua yang buka pintunya." Aku pun segera menuju pintu kamarku. Aku sudah berada di belakang pintuku dan tanganku sudah di gagang pintu tersebut. Suara pintu perlahan terbuka. Bersama suara pintu yang berdecit membuat suasana semakin menegangkan. Pintu sudah terbuka dan lagi-lagi tak ada siapapun di sana, membuat kami semakin bingung setengah mati. Duk, duk, duk. Suara langkah kaki terdengar di lantai 2, semakin membuat kami ketakutan yang luar biasa. Adam, "Udah, tutup aja pintunya, Wan, gak usah diladenin." Aku pun segera menuruti permintaan Adam. Perlahan ku tutup pintu kamarku kembali. Dan saat berbalik menghadap Adam, aku lagi-lagi dibuat diam oleh sosok wanita itu. Iya, sosok wanita itu sedang berada di samping Adam yang tengah duduk di kasurku. Lantas aku memberikan kode pada Adam untuk melihat di sampingnya. Adam pun menoleh perlahan ke samping.
sontak membuat Adam yang mengaku baru pertama kali melihat penampakan itu harus berhamburan keluar bersamaku. Aku dan Adam menuju ruang makan. Kami pun hanya berdiri termenung bersama ketakutan yang kami hadapi. Kapan ini berakhir? Batinku. Tiba-tiba suara gamelan yang menenangkan aku dan Adam terdengar dari kamar nenekku yang berada di dekat pintu masuk rumah. Aku yakin itu nenekku, dan segera mengajak Adam memasuki kamar nenekku. Aku, Dam, nenek gua Dam. Adam yang bingung karena ia tahu nenekku sudah lama meninggal. Adam, nenek lu bukannya udah lama meninggal, Wan? Aku, iya, emang udah lama meninggal, tapi nenek gua kayak ngasih kode buat ke kamarnya dengan suara gamelan itu. Adam pun yang semakin bingung dan tak mengerti maksudku hanya diam. Aku, udah, ayo ke kamar nenek gua, Adam. Karena aku tahu pasti nenek tahu tentang apa yang terjadi di rumah ini. Kami pun melangkahkan kaki menuju kamar nenekku. Pintu pun kubuka perlahan, dihiasi suara pintu kayu yang khas. Kulihat nenekku sedang duduk di ranjang kayu miliknya, sambil tersenyum seperti aku sedang berkunjung ke rumahnya setiap pergantian tahun lalu. Lalu ia berkata, "Nenek, kesini Le," sambil mengisyaratkan kami berdua untuk duduk di bangku panjang yang berada di depan nenekku. Adam yang bingung hanya mengikuti langkahku dari belakang. Kami berdua pun duduk dengan berhadap-hadapan dengan nenek. Tak pakai lama, aku segera menanyakan tentang rumah ini pada nenek. Aku, "Nek, apa yang sebenarnya terjadi pada rumah ini, Nek?" Nenek pun tersenyum padaku. "Nenek, kamu mau tahu, Le?" Aku, "Iya, Nek, aku tak tahan dengan semua ini." Nenek, "Baiklah, akan kuceritakan padamu apa yang terjadi pada rumah ini." Nenek mulai bercerita. Dahulu, sebelum nenek menempati rumah ini, ada seorang kembang desa yang tinggal bersama ayah dan ibunya. Ia sangat ramah dan cantik. Para lelaki di sini dibuat jatuh hati padanya. Namun semenjak kematian ayah dan ibunya karena kecelakaan pesawat, sifatnya berubah menjadi seorang yang sombong, tidak suka bergaul, dan lebih sering menyendiri. Banyak lelaki yang meminangnya, namun ditolak mentah-mentah olehnya, membuat para lelaki sakit hati saat itu. Lelaki yang sakit hati itu berjumlah 4 orang, membuat rencana untuk memperkosa dan membunuhnya. Adalah 4 lelaki tersebut membunuh dan memperkosa kembang desa itu di rumah ini. Mayatnya dimutilasi di rumah ini. Kemudian 4 lelaki itu memasukkan mayat tersebut ke dalam sumur yang ada di teras belakang. Semenjak itu, arwahnya bergentayangan di rumah ini, dan saudara dari kembang desa itu berniat menjual rumah tersebut. Ada satu keluarga yang membeli rumah ini dan menempatinya. Namun tak berlangsung lama, hanya sekitar seminggu, karena tak kuat dengan gangguan yang ada di rumah ini. Lantas sang pemilik menjual rumah itu lagi. Neneklah yang akhirnya membeli rumah ini. Karena nenek tahu ia menjadi arwah penasaran di sini dan suka mengganggu warga desa apabila melewati rumah ini, maka nenek tahan arwahnya di sumur tersebut. Cerita nenek membuat bulu kuduk kami berdiri. Aku pun segera bertanya pada nenek. Aku, "Lalu apa salahku hingga ia menggangguku, Nek?" Nenek, "Pertama, kamu sudah mengganggu tempat peristirahatan yang terakhirnya. Kedua, kamu mirip salah satu dari pembunuhnya, Le." Aku pun yang mendengar pernyataan itu tercengang bukan main. Aku, "Lantas apa solusi agar ia tidak menggangguku lagi, Nek?" Nenek, "Akan kubawa ia bersamaku ke alamku." Tak lama nenek menghilang bersama gangguan yang menimpaku dan Adam.